Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bertemu kita lagi para sahabat dari channel Aura Misteri yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Sekarang saat ini kita berada di majelis yang insyaallah kembali kita akan membuat suatu konten yang insyaallah ini sangat menggelitik ya. Masalahnya kita akan mencoba untuk secara goib ya, memediumisasi atau mengecek secara goib ya tentang salah satu hewan dalam tanda kutip ya, karena hewan ini sangat melegenda. Kalau dihitung umurnya sudah, kalau sampai saat ini sudah 70 tahun. Cukup lama. Ya, cukup lama, cukup tua. Hewan itu berbentuk buaya. Itu anehnya. Mungkin para sahabat silakan cek atau sudah tahu, pernah difilmkan oleh Hollywood kalau nggak salah, kalau saya lupa juga itu kalau nggak salah filmnya apa ya, lupa aku apa itu ya, film tentang buaya gitu ya. Gustaf, buaya Gustaf ya. Taruh. Jadi itu filmnya itu tentang memang keadaan buaya tersebut, di mana nama dari buaya tersebut panggilannya oleh orang-orang itu bernama Gustaf, atau ditulis dalam tulisan kita itu Gustaf. Ini buaya ini berada di salah satu benua Afrika bagian timur. Negara di Afrika bagian timur yaitu Burundi. Sangat terkenal. Silakan dicek itu di Google, bisa dicek, bisa dicari Gustaf crocodile atau buaya Gustaf. Sangat melegenda. Kenapa dia dikatakan legenda? Dia ini terkenal dengan ukuran panjangnya itu hampir 12 meter, dengan berat itu 900 kg, hampir 1 ton lebih kalau nggak salah. Dan yang lain mengklaim bahwa buaya itu berwarna merah atau kuning dengan rumput yang tumbuh dari kepalanya. Itu menurut legendanya kan. Tapi dikatakan legenda, memang ada. Silakan dicek itu. Dan sampai sekarang pun masih dalam keadaan misteri. Nah, itu yang jadi kenapa kita tergelitik, kita mencoba untuk mengecek. Ya, secara zahiri ya, itu sudah sampai saat detik ini itu masih dalam keadaan misteri, masih dicari. Karena si Gustaf ini, sang krokodil ini itu dicari di negara itu karena sudah memangsa hampir 300 lebih manusia, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, apalagi hewan yang lain ya, karena besarnya tadi. Dan anehnya itu kenapa dikejar itu seolah-olah dia punya keahlian aneh seperti manusia, punya strategi pada saat dikejar diadakan pencarian atau apa istilahnya diburu, itu dia menghilang. Buaya yang terindikasi buaya terbesar di Afrika, hampir 1 ton. Itu di danau, dia dahulu itu bertempat tinggal itu di danau Tanganyika. Menurut narasumber. Iya, menurut narasumber. Dia bisa makan 10 sampai 20 orang. Itu kelebihannya. Memang hebat. Pada tahun 2004, masyarakat berusaha menangkap buaya tersebut untuk memindahkannya. Istilahnya ditangkap, diburu ya. Tapi dia menghilang. Dan pada tahun 10 tahun kemudian dia muncul kembali, dilihat oleh saksi mata di daerah sana itu sedang berburu seekor kerbau. Nah, setelah dari sana itu tidak bisa ditemukan lagi sampai detik ini. Padahal tempat habitatnya itu menurut di informasi di suatu situs itu menyebutkan bahwa
habitatnya itu sudah berubah, bukan lagi rawa-rawa atau apa, itu sudah menjadi lahan pertanian. Dan yang aneh sampai detik ini tidak tahu kemana rimbanya, aneh. Maka jadi legenda. Oleh karena itu kita sebagai tim channel Aura Misteri mencoba untuk mengecek secara goibiyah. Jadi secara goibiyah kita cek apakah itu memang binatang ataukah dia itu termasuk dari orang-orang gaib dan makhluk-makhluk gaib. Jadi kita cek, insyaallah mudah-mudahan mendapatkan restu dari Allah dan diizinkan oleh Allah, mudah-mudahan kita cek. Dan juga saya tetap ingatkan, jangan terlalu dipercaya 100%. Ambil saja hikmahnya, dan adapun kalau memang ada kebetulan kebenarannya, ya kita terima saja sebagai suatu pelajaran untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadi petunjuk bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nurcahya Nirwana, saya minta secara otomatis terproteksi lokasi tempat mediumisasi ini. Lokasi saya dan mediator secara otomatis terproteksi radius jarak 50 meter. Tidak bisa tersusupi, tidak bisa tidak bisa diserang, tidak bisa secara otomatis menyusup ke sini. Tidak bisa terlihat kalau manusia yang jahat. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nurcahya Nirwana, saya minta secara otomatis seluruh dan sukmah dari mediator dan bawang secara otomatis terproteksi, tidak bisa diganggu, tidak bisa rusak, tidak bisa tersusupi raga dari bawang dan mediator, bisa disusupi oleh kotor. Cuma yang saya maksudnya bukan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sang Yang Mulia, saya minta mediator dikuatkan dan disembuhkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sang Yang Mulia, saya minta secara otomatis terproteksi seluruh jasmani roh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta sinkron media kodok masukkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dengan izin Sang Yang Nurcahya Nirwana, saya minta semua mimpi gaib yang mengunci, yang menutupi dari makhluk buaya yang bernama Gustaf yang ada di negara Burundi, Afrika, otomatis terbuka semuanya. Allah. Itu lihatnya terbuka semuanya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sang Yang Nurcahya Nirwana, saya minta secara otomatis dari buaya yang bernama Gustaf yang ada di negara Burundi, Afrika, tertarik ke tanganku, masuk ke mediator tanpa tersusun. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sang Yang Mulia, saya minta
masuk lebih dalam lagi, menguasai, memorinya terbaca, Allah bisa berbicara, sudah tidak bisa menolak, tidak bisa menipu-nipu, secara otomatis kita potong-potong Allah. Kita suaranya terbuka, bisa bicara manusia, nanti bahasa manusia, bahasa Indonesia, bahasa Palembang, Allah. Dengan siapa ini? Jin. Yang benar. Saya tanya lagi, dengan siapa nih? Jin. Bismillahirrahmanirrahim. Sang-yang berkahnya manusianya tak berbilang. Kotak dalam tubuhnya jadi bohong saya otomatis. Kalau potong-potong terkoyak-koyak tubuhnya Allah. Saya tanya, ini golongan apa? Jin yang menguasai makhluk yang tarik. Jin. Ya. Jin ya? Yang terkumpul. Bentuknya apa nih? Tinggi besar. Seperti apa bentuknya? Hewan atau manusia? Manusia. Bertanduk besar. Terus tubuhnya Besar. Perut besar. Punya kaki enggak? Ya, punya kecil. Bertanduk besar. Itu jin atau ini? Benar, jin. Jadi bentuk aslinya apa tuh aslinya bentuknya? Seperti apa? Oh, bentuk hewannya? Buaya. Hampir menyerupai, tapi hanya bertempat di dalamnya. Jadi sampean itu ruh sukma atau kodam? Lu yang berkumpul di dalam, yang kau tarik itu. Oh gitu. Binatang itu sudah menjadi tempatku. Oh gitu. Berkumpul. Sampean yang menguasainya gitu. Iya. Kami jadikan istana. Oh, istana yang berjalan. Iya. Oh, jadi sudah ini ya, pemirsa sudah apa? Para sahabat sudah dikuasai begitu ya. Sudah berapa banyak ya sampean? Ratusan ribu di dalam. Di dalam 1.000. Sampean yang ini paling kuat. Iya, yang menguasai. Sampean rajanya. Iya. Jadi bentuk seperti apa tadi? Sudah menyerupai dia berjalan. Monyong ke depan. Gitu. Jadi seperti kapal ya? Seperti monyong yang saya Oh, tumpangin itu. sampean dari bisa menguasai dari mana itu ceritanya? Ini makhluk tidak lazim yang hidup di zaman ini. Oh, tidak lazim. Berarti harusnya bukan pada zaman ini hidupnya. Ya. Oh, gitu. Jadi buaya ini itu jenis buaya seperti apa ya? Hidup di laut atau di darat? Sering di muara. Oh, di muara. Oh ya, benar pemirsa. Ini salah satu saya lihat itu cek di ini itu termasuk buaya muara. Itu ukurannya besarnya berapa sekarang? Masih hidup enggak dia? Coba saya tanya dulu. Masih hidup enggak? Masih dalam kekuasaan kami. Masih hidup? Iya, kami pertahankan ruhnya. Kami menguasai. Yang benar. Kami sudah. Jangan bohong. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin sang yang mencari mana? Saya minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau di sini. Saya minta dicek hatinya. Apabila dia berbohong, cabut saja sekalian. Allah. Coba lihat di depan sampean itu. Sampean berani berbohong? Sampean kenal? Sekarang sampean mau patuh enggak? Siapa beliau? Raja di raja. Kenal beliau? Sekarang saya tanya, sampean berani bohong enggak? Tidak. Sekarang gini, saya tanya. Sampean golongan apa? Jin. Bentuknya seperti apa? Tinggi besar, yang ke depan. Oh, seperti buaya ya? Iya. Sampean rajanya? Raja. Ada berapa banyak? Ratusan ribu. Posisi tempat tinggal sampean di mana? Itu di jasa di dalam yang sudah kami kuasai. Kuasai. Itu berbentuk apa yang menjasad itu? Buaya itu. Buaya. Buaya itu tinggalnya di mana itu? Di laut atau di sungai? Di rawa. Jenis buaya muara ya? Antara laut dengan ini. Ya, bisa. Oh, begitu. Sekarang saya tanya, sampai ada nama enggak? Apa? Ada namanya. Siapa namanya? Jeribil. Apa? Jeribil. Jeribil. Jadi namanya pemirsa itu ya itu nama-nama makhluk gaib
Jadi beliau ini bernama Jerry Bill. Jadi itu nama-nama ya mungkin agak asing lah, nama makhluk gaib itu kan. Jadi Jerry Bill ya. Ki Jerry Bill. Usianya berapa Ki? Kalau sudah jutaan tahun itu. Berapa? Hampir jutaan tahun. Jutaan tahun. Udah lama ya? Tua sekali ya? Jadi semasa ketemu dengan Nabi Sulaiman. Lebih tua lagi? Ya, sudah masih ada. Apa? Ada zaman itu. Ada, zaman itu dia. Sudah ada. Berarti tua sampean dari ini. Oh, begitu. Gustav. Benar di berita bahwa sampean sudah membunuh manusia banyak sekali ya? Ya, Ratusan orang. itu pergerakan kami jadi makanan kami. Makanan. Itu yang menggerakkan sampean atau memang dia lapar? Kan istilahnya tidak normal lah. Iya, itu tidak lagi lapar sudah. Tidak ada lagi rasa lapar karena kami kuasai. Oh gitu. Itu tempat yang sampean kuasa itu termasuk binatang atau makhluk gaib itu? Binatang. Tapi ribuan sudah yang menebar, maka jadikan kami tempat. Kok bisa sampean kuasa itu bagaimana ceritanya? Dia itu sudah tidak lazim seperti binatang lain. Apa termasuk binatang purba? Ya, Yang harusnya memang zaman purba harusnya atau gennya atau bagaimana ceritanya? seperti gennya. Gennya ya? Ya, Sekarang masih hidup tidak dia? masih di bawah kekuasaan kami. Apa? Hidup di bawah kekuasaan kami. Oh begitu. Itu di alam nyata atau gaib? Di alam nyata sering timbul. Apa? Di alam nyata sering timbul. Sering timbul. Kalau boleh tahu nih, di mana posisinya? Ya, masih di rawa-rawa tersembunyi. Ciri-cirinya, rawa-rawanya? Dan Di dalam jauh dalam hutan atau hutan belantara. hutan belantara? Dia berkuasa di sana. Ya, kami yang membawa menuntunnya. Kenapa? Kami yang membawa menuntunnya. Menuntunnya ke sana. Kami yang Penguasa di sana. menyetir, kami Itu yang- berbentuk danau, sungai atau bagaimana? Rawa berkedalaman. Di kedalaman rawa. Ya, Tahu enggak apa nama rawa itu? ya, Apa namanya? tidak sering dikunjungi oleh makhluk jarang sekali. Oh, tidak dikunjungi. Ya, Tapi sekali-sekali keluar dia. ya. Keluar ya. Itu dari kota terdekat atau desa terdekat itu berapa kilo? Ribuan kilo masih. Kenapa? Masih ribuan kilo. Jauh sekali ya? Ya, bagi kami itu cepat, tidak jauh. Oh. Tahu nama sungainya apa? Itu seperti bukan sungai atau danau. Bukan sungai atau danau? Rawa-rawa. Rawa-rawa. Oh, begitu. Ada nama enggak rawa itu? Rawa itu melingkar Melingkar, ciri-cirinya. di tengah-tengah. Dari kota berapa, dari desa terdekat itu berapa kilometer? Ya, kalau untuk itu mereka itu masih ribuan, 1000 kilometer lebih. ribuan kilo. Itu mendekati gunung atau bukan? Ya, mendekati gunung. Gunung. Di situ daerahnya tandus atau hutan belantara? Hutan belantara. Hutan belantara. Lautnya luas, itu bisa tembus. Hah? Laut itu bisa bertembus dengan laut rawa. Oh, bisa tembus laut rawa itu. Jadi pemirsa silakan dicek nanti tempat lokasinya, itu jarang dilalui manusia. Itu ribuan kilometer. Berapa kilometer? Ribuan kilometer ya dari kota terdekat ya, dari desa terdekat. Terus dekat ada gunungnya, terus dekat laut kayak itu. Ditanyakan apa nama daerahnya, Kodam masih belum mengerti, belum ngeh dia, tidak tahu dia. Mungkin karena penamaan manusia mungkin beda dengan penamaan mereka. Itu di alam sampean itu apa namanya tempatnya itu? Itu. Kalau kamu ke kampungan, gaib. Perkampungan gaib ya. Kamu bisa tembus ke titik yang muda. Itu kapan lagi dia mau mencari mangsa, Gustaf? Tetap mau mencari makan. Ya, kalau ada yang seperti pikiran kosong yang mencari, itu yang akan kami telan. Itu si Gustaf. Kalau misalkan nih dia dituntun, diajak untuk menyerahkan diri kepada manusia, bagaimana? Sampai sekarang ini
bisa. Belum bisa. Karena itu masih tembus, maka dianggap Kenapa? misteri. Kenapa? Masih dianggap legenda dan misteri. Oh begitu. Ya. Kalau misalkan dicabut saja nyawanya, bagaimana? Itu tempat kami tidak mengizinkan mencabutnya. Sampean kan bisa nanti, tidak usah lagi di sana. Sampean ikut beliau saja, Sang Hyang Nur. Jadi jamaah beliau, murid beliau. Bagaimana? Jangan tidak usah tuntun lagi dia untuk memangsa manusia. Atau enggak, si Gustav ini, buaya ini dikunci, nggak bisa kemana-mana lagi, tetap di sana di daerah kekuasaannya itu, tidak akan mengganggu manusia lagi. Itu banyak loh, 300 orang loh itu. Iya, itu kan dari tahun-tahun yang lalu. Iya benar. Sekarang tidak lagi. Iya. Itu cerita misteri satu. Oh gitu. Tapi tetap ada buktinya sampai 300-an kasus itu, banyak sekali itu. Itu sudah bukan lagi binatang ini itu. Itu makanya kami setuju dengan itu. Kami juga memilih tempat. Oh gitu. Inilah jadi ladang kami. Dia memangsa manusia itu apakah karena memang berburu atau karena habitatnya diganggu manusia? Dia berburu. Berburu benar. Karena binatang. Bukan berarti habitatnya diganggu manusia, bukan. Ya, karena binatang yang berburu nanti sudah habis. Oh gitu. Jadi intinya apa pemirsa? Ada salah satu motifnya dia memangsa manusia itu karena berburu, dan satu lagi karena hewan mangsanya itu sudah habis. Istilahnya masih, ya benar, efek dari manusia juga kan, meluaskan populasinya, mencari tempat-tempat baru. Jadi buruan-buruan hewan buruannya yang memang harus menjadi, karena buaya ini termasuk rantai yang paling atas rantai makanan, istilahnya dia puncak rantai makanan. Jadi kalau misalkan buruannya tidak ada, mau tidak mau, memang begitu. Jadi salah satunya memang benar masih ada salah kita juga kan. Ya sudah gini. Berarti ciri-ciri tempat itu dekat dengan gunung sama laut ya. Terus hutan belantara yang belum pernah dilalui manusia. Dari desa terdekat itu jaraknya 1000-an lebih kilometer ya. Nah di situ. Jadi hutan belantara ciri-cirinya masih belum terjamah manusia, di rawa, ada rawanya besar rawanya, dan dekat dengan laut, dan di antara dekat laut dan gunung, pegunungan. Yang pasti hutan belantara. Hutannya di sana. Dan insyaallah wallahu a'lam. Jangan terlalu percaya 100% atau bagaimana. Infonya kan masih ada. Berarti kalau masih ada umurnya bisa nyampe 70 tahunan bener ya, 70 tahun lebih nih. Sedangkan menurut informasi dari Google, saya cek itu umur maksimal dari buaya itu paling tua itu sekitar 50 tahun ya, 5 tahun lebih atau 50 sampai 45 atau 50 tahun. Sekitar begitu kalau nggak salah. Ini kalau yang masih hidup dia sampai 70 tahun lebih ya. Dan memang menurut dari Khodam ini, Gustav ini agak beda, bukan istilahnya termasuk hewan-hewan untuk zaman sekarang. Dia seperti gen-gen zaman dahulu, seperti buaya-buaya purba kayak gitu. Makanya lebih besar nih. Ya wis gini, karena termasuk sampean mengarahkan Gustav itu, sampean saya arahkan tidak usah lagi tinggal sama Gustav itu, jangan lagi dikuasain. Sampean ikut saja beliau ya. Ya. Harus patuh. Ya. Jangan nunduk, bener ini. Kalau sampean tidak mau, sampean berubah pikiran atau menipu-nipu, silakan malaikat cabut saja nyawanya, staf pasukannya. Bener enggak? Hah? Yang ikhlas. Tapi sarannya ikut beliau itu harus masuk Islam dulu, harus amaliyah. Beliau tidak mau mengajak itu masih makhluk fasik. Ya, janji ya. Ya wis, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta dilihat makhluk Khodam dan tubuh miniatur dan pasukannya. Apabila dia menipu. Katanya mau masuk Islam tapi rupanya menipu, cabut saja nyawanya pasukannya.
Apabila benar, silakan tentu saja. Allah. Benar ya? Ikutin saya ya. Bersahadat ya. Yuk, mana tangannya? Terima tangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Secara otomatis rekam dan mediator secara otomatis bisa membaca kalimat syahadat dengan mudah dan lancar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otomatis tembus masuk ilmunya Allah. Insyaallah. Ilmunya amaliannya berikan masuk Allah. Insyaallah kita belajar ini kita lakukan Allah. Semua intinya berganti dari yang jahat menjadi yang baik. Semua kejadian yang sempurna Allah. Rasakan ya. Nanti amalian diamalkan. Terus setelah ini saya minta sampean itu ajak pasukan sampean, tarik semua dari tubuh si Gustav tadi, buaya tadi, diislamkan semuanya. Apabila tidak mau, dihancurkan saja. Ya. Setelah selesai, sampean ajak pasukan sampean itu mandi ya. Mandi tanda masuk Islam. Mandi wajib tanda masuk Islam ya. Setelah itu nanti menghadap beliau, Sang Hyang Nur, laporan kepada beliau, terus menunggu arahan beliau bagaimana selanjutnya ya. Ngerti ya? Ya wis, silakan. Tapi sebelumnya saya minta sampean kunci dulu si Gustav, jadikan seperti normalnya makhluk binatang seperti biasa. Jangan lagi diarahkan perasaan nuraninya, istilahnya apa, rasanya, keinginannya untuk memangsa manusia lagi. Arahkan normal seperti hewan seperti biasa untuk masa hewan ya. Ya, apabila ada manusia jangan diganggu, lari. Ya, kecuali kalau diburu. Ya, jangan lagi mendekati populasi manusia. Silakan menjadi raja di tempat habitatnya. Setelah dari sana silakan nanti menghadap beliau Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dijaga pilihan. Apabila kodam dan pasukannya berbohong, otomatis tarik saja nyawanya, lemparkan ke neraka. Allah. Tuh, saya kunci sampean. Ya. Ya wis, silakan bersihkan si Gustav itu. Silakan. Setelah bersih, sampean kembali ya menghadap beliau Sang Hyang Nur ya. Tunggu arahan beliau mau kemana lagi ya. Ya wis, itu saja. Silakan keluar ya. Bisa keluar sendiri. Ya silakan. Otomatis kodam tubuh mediator power sempurna tidak bisa membawa apapun tubuhnya dan menyelesaikan apapun. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi para pemirsa, sahabat dari channel Aura Misteri, insyaallah mudah-mudahan diizinkan oleh Allah menurut keterangan dari hasil mediumisasi tadi bahwa makhluk ini memang hewan, buaya, dan termasuk buaya muara. Dan saya cek memang termasuk buaya muara. Dan memang gennya itu sebenarnya bukan gen yang harus hidup di zaman ini, termasuk buaya purba. Makanya badan bentuknya lebih besar, umurnya lebih panjang. Kayak istimewa. Istimewa kayaknya. Jadi ibarat kalau gen ini agak istimewa. Kalau orang Palembang menyebutnya nyemelo. Iya. Istilahnya lain daripada yang lain. Jadi untuk keterangan tadi, si Gustav ini masih ada. Mungkin kalau dari itu sampai mungkin mungkin mendekati 100 umurnya. Tidak terbayangkan itu. Udah berapa meter pasti panjang besarnya itu ya. Jadi tidak cukup. Itu kan keterangan dari situs yang pernah kita baca, itu sampai 10 atau sampai 30 orang sekali mau mangsa, itu besar sekali pasti. Dan anehnya memang gesit, cerdik dan pintar.
Mungkin ya itu. Iya, mungkin karena bantuan gaib tadi ya. Dan tadi saya lupa itu gaib yang masuk ke tubuh itu dari mana tuh, Pak? Itu langsung masuk atau kayak mana? Masuk. Istilahnya memang Dijadikan tempat. karena memang aneh tadi ya mungkin ya. Jadi makhluk fasik itu, makhluk gaib itu tidak mungkin menguasai sesuatu kalau tidak ada yang aneh. Contoh nih, misalkan contoh ya, kayak dia jin ini, jin menguasai rumah. Pasti ada yang aneh rumah itu. Kenapa kok berhantu? Kenapa kok angker? Itu pasti ada yang aneh rumah tuh. Kalau angker tuh minimal itu biasanya ada hal gaib. Ada sesuatu yang gaib yang harus dijaga atau dia ganjil lah. ada yang ganjil lah, yang aneh lah. Termasuk manusia hidup ataupun binatang hidup. Pasti ada yang aneh binatang. Ya mungkin karena tadi ada gen-gen purba tadi ya. Jadi mereka itu senang dibuat tunggangan. Ketika yang tadi kan dibuatnya kapal, kayak kapal. Jadi diarahkannya untuk memangsa manusia tadi. Dan memang naluri dia, karena dia tadi itu memang predator. Jadi pertama sekali itu untuk mencari makanan, dikarenakan dia kan termasuk puncak rantai makanan. Dikarenakan habitat untuk makanannya itu tidak ada lagi, sudah habis berkurang. Itu di negara Brunei. Mungkin ya istilahnya manusia kan istilahnya meluaskan tempat tinggal. Jadi mungkin habitatnya hilang. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dari arahan gaib tadi, yang ingin menebar istilahnya misi mereka gaib fasik itu kan untuk meresahkan manusia. Jadi bagaimana pun caranya dia biar bisa resah manusia itu. Menimbulkan rasa takut tadi. Dan insya Allah dengan kejadian tadi mudah-mudahan dalam rezeki dari Allah itu kita Islamkan kodam-kodam yang menguasai tadi. Terus kita arahkan biar kodam tersebut bertanggung jawab kembali dengan binatang tersebut, dinormalkan seperti biasa binatang tersebut, dan kita kunci jangan sampai mengganggu habitat makhluk yang lain, dalam artian manusia kan. Kalaupun memang diburu ya wes silakan, itu silakan diburu ya, membela diri. Tapi jangan sampai kita arahkan, jangan sampai dia untuk berburu manusia kembali, dan tetaplah menjadi raja di daerahnya itu. Dan menurut ciri-cirinya tadi, insya Allah, wallahu alam benar atau tidak, posisinya itu ya karena kodamnya mungkin tidak mengerti atau bagaimana ya daerah itu. Yang pasti ciri-cirinya tempatnya itu hutan belantara, di rawa-rawanya. Itu perbatasan antara, kalau dari penduduk itu sekitar ribuan kilo lebih. Jadi silakan dicek lah. Bagi misalkan ada pemirsa yang ada dari Burundi ya, kalau mau ngecek silakan dari tempatnya itu yang pasti 1000 kilo lebih dari tempat desa terpencil, dari desa yang ada di situ, di hutan belantara. Itu kenapa bisa begitu? Dia diarahkan oleh kodam tadi ke arah sana. Dia tahu kan mau diburu, dia menghilang ke sana. Wallahu alam bagaimana caranya. Terus di rawa itu, di hutan belantara, belum pernah istilah dijajah oleh manusia, belum pernah dimuasai manusia. Terus yang lagi, hutan belantara itu dekat dengan gunung dan dekat dengan laut. Karena dia buaya muara, mungkin ya itu tadi kan. Yang pasti kodam tadi tahu karena buaya muara. Itu padahal saya tidak menanya itu jenis buaya apa, karena saya lihat itu memang benar buaya muara, termasuk buaya muara. Jadi buaya itu memang kalau buaya muara itu ganas-ganas biasanya. Ya, mudah-mudahan ya itu saja, mudah-mudahan menjadi hikmah bagi kita semua dan menjadi referensi untuk orang-orang yang tinggal di negara Burundi. Mudah-mudahan sampai ke sana channel kita ini. Amin ya rabbal alamin. Ya itu saja, dibantu subscribe, di like and subscribe, like and comment, di share, dibantu YouTube kita biar tambah maju. Insyaallah untuk perjuangan kita semua. Cari informasi lagi yang lebih update, yang lebih viral, insyaallah. Nanti kita mediumisasi secara gaib ya. Zahir ya, wallahu alam ya, itulah yang terjadi. Tapi secara gaib ya, insyaallah kita mencoba untuk membukanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.